Siapa yang tidak mengenal teh? Jenis minuman yang satu ini memang sangat populer di berbagai negara. Teh disukai banyak orang. Selain bisa diminum oleh semua kalangan, teh juga pas untuk diminum kapan saja, baik di pagi, siang, sore, ataupun malam hari. Teh sudah dikenal lama oleh manusia, bahkan sejak ratusan ribu tahun yang silam. Teh dipercaya mengandung berbagai khasiat yang baik untuk kesehatan. Saat ini, ada dua jenis minuman teh yang paling populer di dunia, yaitu teh hitam dan teh hijau. Proses pembuatan keduanya tidak sama. Walhasil, cita rasa, aroma, hingga kandungan yang terdapat dalam kedua jenis teh ini pun berbeda. Teh hijau itu namanya ocha, kalau teh hitam atau coklat itu namanya pocha. Kalau teh hijau itu biasanya prosesnya dia langsung dari daun teh, langsung dikeringin tanpa ada proses kayak semacam pembakaran gitu. Jadi dia fresh dari daun tehnya. Tapi kalau yang pocha itu biasanya kita ada semacam proses pembakaran, dan itu aromanya akan jadi beda aja, lagi sepet-sepet dikit lah gitu. Perbedaannya dari warnanya pertama, kalau misalnya untuk teh hijau itu kan diseduhnya warnanya agak kekuningan. Kalau misalnya untuk black tea saat diseduh warnanya agak coklat kemerahan. Untuk rasanya green tea lebih gurih, kalau black tea biasanya lebih manis. Sama aja sih sebenarnya, cuman khasiatnya doang yang beda. Untuk bagus sih, dua-duanya bagus. Kalau teh hijau ya tadi itu antioksidan, terus buat pencernaan juga lebih bagus. Kalau teh coklat, teh hitam, mungkin dia ada kafeinnya juga, jadi kayak buat pengganti kopi aja. Black tea, siapa sih yang gak suka minum teh, apalagi saat santai atau berkumpul bersama rekan-rekan. Nah, teh ini mau saya bawa nih ke Mas Otnil, salah satu kolektor tea, di mana akan menjelaskan perbedaan teh hitam dan juga teh hijau. Siang Mas. Siang. Mas, ini boleh jelaskan nggak ini teh apa? Boleh. Ini adalah black tea. Ini black tea ini datangnya dari Nepal, dari distrik namanya Ilam District. Nah, ini warnanya cantik banget, ada keemas-emasannya. Nah, ini grade-nya itu yang pakai adalah Peko atau Paihao. Jadi dia ada bulu-bulunya, warnanya golden-golden, ini bagus sekali. Kalau yang green tea-nya? Green tea-nya yang ini adalah sencha. Nah, biasa sencha itu produksinya kebanyakan pakai mesin. Nah, petikannya pun nggak pakai tangan. Berarti kita coba pertama green tea dulu ya. Iya, green tea. Kalau green tea perbedaannya dengan black tea itu manfaatnya apa sih, Mas? Sebenarnya green tea itu lebih bagus sekali untuk kita merawat kecantikan tubuh. Black tea itu paling bagus sebenarnya untuk kita punya kesehatan perut gitu ya. Karena dibanding sama green tea, black tea itu jauh tidak seasam green tea. Selain warna tadi, terus proses pengolahannya seperti apa sih? Perbedaan dari teh hijau dan juga teh hitam ini? Oke, perbedaan dari teh hijau dan teh hitam itu sebenarnya dari proses teh hijau kita nggak oksidasi, gitu. Sedangkan teh hitam itu dioksidasi. Pada green tea pada saat kita produksi itu kita jaga kesegarannya. Sedangkan teh hitam itu kita oksidasi. Kita bisa dibilang kita ubah dia warnanya jadi lebih tua. Dengan cara apa? Biasanya kita ada proses namanya bruising. Jadi sama proses crushing. Seperti yang tadi saya udah bilang, kalau misalnya green tea dia lebih ke gurih, sedangkan kalau ini dia wanginya akan lebih manis. Nah, untuk black tea sendiri itu kandungan nutrisi sama green tea itu lain. Lainnya apa? Lain. Kalau kita ngomong asam amino, green tea itu asam amino generally punya tingkatan lebih tinggi dibanding black tea. Karena proses green tea itu kan kita keep kesegarannya, sehingga asam aminonya itu terjaga di dalam si green tea. Sedangkan untuk black tea itu kita banyak proses. Perubahan ini itu adalah bagus juga untuk antioksidan. Jadi antioksidannya itu di black tea itu lain dengan antioksidan yang ada di green tea. Seperti itu. Ya pemirsa, itu tadi cara pengolahan dan juga perbedaan dari teh hitam dan juga teh hijau. Anda ingin mencobanya? Langsung saja.
Menudo Morado, incredible. Baik teh hijau dan teh hitam sebenarnya berasal dari tanaman yang sama, yakni Camellia sinensis. Perbedaannya hanya terletak pada proses pengolahannya. Namun, di balik perbedaan teh hijau dan teh hitam, keduanya tetap memiliki manfaat yang khas. Maka dari itu, ada baiknya Anda simak dulu penjelasan dokter di Ayo Hidup Sehat sebelum memutuskan teh mana yang akan menemani Anda siang ini, teh hijau atau teh hitam. Hai pemirsa Ayo Hidup Sehat, Dita Farhana suka teh hijau, mitos atau fakta? Oh belum. Itu fakta. Fakta akhirnya. Memang sih kalau lihat dari penampakannya ya, teh hijau ini lebih kayak teh sih. Ini kayak serundeng menurutku Iya nih. bener, iya kayak bumbu-bumbu yang di serundeng yang ditaburin di makanan itu. Di ayam, nasi uduk, nah ini taburannya gini. Iya, betul. Tapi bukan, ini adalah teh. Tapi aku sebenarnya penasaran sih, sebenarnya itu teh hijau itu katanya baik nggak sih buat tubuh kita? Tapi kata orang tuh katanya bisa ngurusin badan lah, terus buat diet lah. Tuh banyak banget macam khasiatnya, itu bener nggak sih dok? Iya, memang katanya ada awet mudanya karena bisa punya antioksidan. Nah, sebelum kita ngobrol ngalor ngidul, kita sudah undang bersama dengan kita Dr. Ida Gunawan, spesialis gizi klinik. Halo dokter, selamat siang. Halo, aduh, Dokter Ida, kayaknya mukanya awet muda terus. Jangan-jangan nih, jangan-jangan ini konsumsi teh hijau terus nih mungkin. Itu sebenarnya kalau bener nggak sih katanya kalau teh hijau ini tuh bikin awet muda nih dokter, itu fakta atau mitos? Ini adalah fakta. Oh, fakta beneran? Betul, lah kok bisa? Kenapa? Ya, karena kandungan antioksidannya cukup tinggi. Oh. Ya, meskipun penelitian khusus untuk mereka yang minum teh, lalu kita bandingkan melihat usianya, melihat mukanya, kekenyalan dan sebagainya, memang belum ada. Tapi secara fungsi dari antioksidannya memang dia bisa ikut menurunkan radikal bebas yang banyak merusak muka kita sehingga menjadi lebih cepat tua. Oh, tapi diminum kan dokter, bukan dibuat masker kan? Ya, bukan masker, jangan dipoles-poles. Tapi makanya banyak orang Jepang-Jepang tuh pada suka minum teh hijau ya. Karena muka kulit mereka tuh kayak glowing-glowing gimana gitu. Tapi sayang kalau dimaskerin ya, mendingan dia ambil buat diminum aja. Diminum aja ya. Nah dokter, ini katanya ada fakta mitos yang beredar ya dokter ya. Katanya teh hitam ini itu harus melalui proses fermentasi dan pengering, sedangkan teh hijau ini tidak. Ya, ini adalah fakta. Oh. Ya, jadi gini, kalau kita bicara mengenai teh hijau maupun teh hitam, kok bisa ada dua macam? Sebetulnya ada lagi teh putih, teh olong, ya kita suka dengar macam-macam lebih banyak macam-macam. Yang teh hijau itu lebih banyak dikonsumsi oleh mereka yang ada di benua Asia. Ya, makanya tadi ngomong orang Jepang, orang Cina, itu mereka minumnya orang Asia itu cenderung minumnya teh hijau. Tapi kalau black tea atau teh hitam ini konsumsi untuk mereka yang ada di Caucasian, Eropa. Oh, kenapa dokter? Karena iklimnya itu yang membuat mereka tumbuhnya itu berbeda. Dan proses serta kebiasaan orang makan. Jadi kalau teh hitam ini kan tadi sudah dikatakan bahwa dia butuh proses pengeringan dan fermentasi. Sehingga rasanya menjadi lebih kuat. Pernah coba konsumsi teh hitam? Iya, agak lebih rasa itu lebih pekat dan agak-agak pahit ya. Asam dan pahit sedikit ya. Kemudian rasanya jauh lebih kuat dibandingkan teh hijau. Iya betul. Ya, karena dia lebih terkonsentrat. Nah, buat mereka yang di Eropa rasa seperti ini yang lebih digemari. Oh, beda taste ya. Beda taste. Jadi beda taste ya. Beda selera aja, beda selera ya. Nah berikutnya nih ada mitos fakta yang lain mengenai teh ini. Wah terkenal banget emang, teh hitam ini cocok diminum di pagi hari. Sedangkan teh hijau lebih tepat diminum di malam hari. Mitos atau fakta? Ini adalah fakta. Nah kok bisa lagi, pasti bingung kan? Iya. Ya, karena dengan proses tadi, teh hitam itu ingat prosesnya adalah pengeringan dan fermentasi. Sehingga dia menjadi lebih terkonsentrat, artinya lebih terkonsentrat itu lebih banyak kadarnya, lebih pekat, lebih pekat dibandingkan yang hijau tadi ya. Akibatnya apa? Termasuk semua kadar-kadar yang ada di dalam itu. Salah satunya adalah kafein. Kafein dalam teh hitam itu jauh lebih tinggi kadarnya dibanding dalam teh hijau. Teh hijau itu proses pembuatannya adalah daun-daun teh itu dipetik, kemudian dikeringkan hanya sebentar saja, kemudian langsung diolah. Nah itu beda, nggak difermentasi. Kalau teh hitam itu difermentasi lagi. Udah dikeringkan terus difermentasi. Makanya dengan proses fermentasi itu banyak sekali terjadi perubahan kimia. Salah satunya terhadap antioksidannya. Ya, jadi ini juga akan mempengaruhi sifat-sifatnya si teh hitam tadi.
Nah, ini menarik banget nih. Terkait ngomong soal kafein, ini kan ada temannya kopi juga. Nah, apakah sama nih efeknya atau rasanya? Dan bagaimana mengenai benefit kesehatan dari teh hijau ini? Kita bahas saat lagi, tetap dalam acara Ayo Hidup Sehat. Teh merupakan minuman yang paling banyak dikonsumsi di dunia. Teh juga termasuk minuman yang populer di antara jenis minuman lain. Nah, berikut ini adalah negara-negara yang tidak bisa dipisahkan dengan teh. Bahkan minum teh sudah menjadi bagian dari tradisi. Berikut rangkumannya. Yang pertama, ada Tiongkok. Kebiasaan minum teh di negeri tirai bambu ini berawal dari seorang kaisar bernama Sheng Nung pada tahun 2737 sebelum Masehi. Ia gemar beristirahat di bawah pohon teh sambil meminum air panas. Secara tidak sengaja, beberapa daun teh hijau jatuh ke dalam cangkir minuman sang kaisar. Seketika itu, minuman sang kaisar berubah warna dan rasa. Dan ternyata sang kaisar menyukainya. Sejak saat itu, tidak hanya sang kaisar yang meminum teh, tapi juga seluruh rakyatnya. Selanjutnya, ada salah satu kerajaan di Eropa, yakni Inggris. Tradisi minum teh dimulai oleh keluarga kerajaan Inggris ketika Charles II menikahi Catherine dari Braganza. Catherine ternyata sangat gemar minum teh. Teh yang pertama kali dipopulerkan oleh keluarga kerajaan Inggris kala itu adalah teh hitam yang dicampur minyak bergamot yang biasa disebut Earl Grey oleh orang Inggris. Hebatnya, tradisi minum teh tersebut tetap dipertahankan oleh keluarga kerajaan Inggris hingga kini. Ratu Elizabeth II misalnya, sang ratu rutin minum teh setiap pukul 4 sore. Sebuah kebiasaan yang akhirnya banyak ditiru oleh rakyat Inggris dimanapun mereka berada. Kemudian ada Jepang. Minum teh di Jepang dimulai sejak zaman Heian. Teh dibawa oleh duta besar Kaisar Jepang sebagai buah tangan setelah berkunjung ke Tiongkok pada era dinasti Tang. Sejak saat itulah negara dengan julukan Matahari Terbit ini memiliki ritual minum teh. Ritual minum teh ini umumnya dilaksanakan untuk menghargai tamu yang datang. Namun, seiring berjalannya waktu, ritual minum teh di Jepang mulai ditekuni sebagai bentuk seni. Di Jepang sendiri ada 3 jenis teh yang paling terkenal, yaitu Yukuro, Matcha, dan Sencha. Terakhir adalah Indonesia. Negara kita juga memiliki cara unik untuk menikmati teh. Di Tegal, Jawa Tengah, orang biasa meminum teh yang diseduh dalam poci tanah liat, sehingga teh mengental dan berubah warna menjadi gelap. Nasgitel adalah nama yang diberikan masyarakat Tegal untuk teh khas tersebut, yang merupakan singkatan dari panas, legi, dan kental. Lain halnya di Padang, Sumatera Barat. Di sana ada teh talua. Untuk menikmatinya, teh dicampurkan dengan kuning telur yang kemudian diaduk hingga mengembang dan berbusa. Racikan dari teh talua ini terasa manis dengan aroma telur yang khas. Nasgitel dan teh talua adalah 2 di antara 29 jenis teh tradisional yang tersebar di seluruh Nusantara. Oh, emang bisa banget
ya. Orang Indonesia paling bisa emang. Dokter udah pernah nyoba belum? Belum, tapi pengen kayaknya nyoba nih. kalau Pengen lihat dari ya? sini. Iya, lihatnya makanya sedap banget kayaknya ya. Itu kayak bikin stamina meningkat nggak sih kalau ada telurnya kayak gitu? Kayaknya pastinya ya stamina. Stamina yang apa dulu, tapi stamina pastilah meningkat lah kalau makan telur ya. Nah gimana dokter? Kita punya tadi pembahasan mengenai kafein. Kafein kan pada kopi biasanya. Nah ini katanya teh hitam juga mengandung kafein. Iya, betul. Mitos atau fakta kalau teh hitam pada mengandung kafein lebih tinggi daripada teh hijau? Ya, betul. Ini adalah fakta. Fakta. Jadi teh hitam memang kafeinnya lebih tinggi daripada teh hijau. Nah, oleh karena itu, buat mereka yang menderita penyakit yang berkaitan dengan kardiovaskuler, artinya jantung dan pembuluh darah, Seperti hipertensi. hipertensi, darah tinggi, sakit jantung deg-degan, mesti nanya sama Pak Dokter yang satu ini. Nah, ini harus lebih hati-hati nih menggunakan kafein, seperti itu. Ya. Justru harus berhati-hati sekali ya. Iya. Ternyata nggak cuma kopi, ternyata tea juga Teh ya. juga. Oke, nah dokter ini ada fakta mitos selanjutnya nih dokter. Katanya ini teh hitam itu memperkuat tulang dan gigi. Itu tuh fakta atau mitos dokter? Ini adalah fakta. Oh iya? Nah, bingung kan pasti. Kok bisa? Karena kandungan fluoride-nya tinggi. Kalau kita bicara gigi kan harus ada kalsium, ada fluorida, ada fosfor, dan sebagainya. Nah ini salah satunya kandungan fluoride-nya cukup banyak. Jadi itulah yang bisa digunakan untuk memperkuat tulang dan gigi. Ya, jadi bukan kalsium ya, tapi fluoride-nya. Makanya kalau kita odol itu kan ada kandungan fluoride sekian Iya, banyak. betul. Nah itu salah satunya ada di teh. Oke. Baru tahu ya. Ada kalsium, ada tadi fluoride. Iya, ada fluoride, lalu ada fosfor. Ada fosfor. Wah, ini ada satu lagi kandungan yang sering tanya-tanya mungkin antioksidan. Nah, ngomong-ngomong Iya. soal antioksidan, kita ngomong soal kanker nih. Iya. Nah, biasanya teh hijau ini katanya bisa mencegah kanker. Mitos atau fakta? Ini adalah fakta. Nah, kok bisa? Ternyata kandungan antioksidan yang ada di dalam teh hijau itu lebih tinggi daripada teh hitam. Tadi kan kita mendengar bahwa teh hitam ini lebih concentrate, tapi ternyata untuk antioksidan dia lebih rendah. Loh kok bisa pertanyaannya? Karena dengan proses pengolahan, jadi kan tadi dikeringkan, kemudian difermentasi, lalu dicacah-cacah menjadi kecil seperti itu. Nah proses pengolahan itu akan merubah antioksidan yang ada di dalam daun teh asal semula itu menjadi kadarnya lebih sedikit dan sifatnya juga berubah. Jadi yang tadinya golongannya adalah epigalokatekin galat, jadi antioksidan. Jadi macam-macam golongan flavonoid dan katekin. Sekarang kadarnya menjadi lebih rendah, dia berubah menjadi thearubicin dan theaflavin. Itu dua-duanya antioksidan. Sama antioksidan. Oh, jenisnya. Jenisnya. Jadi berubah sifat. Misalnya Anda yang tadinya pakai baju biru karena udah saya caca-caca, saya rubah fermentasi, berubah nih menjadi baju merah atau baju putih. Dan ternyata warna itu juga mempengaruhi kadar antioksidan. Oke. Nah, dokter ini kan kalau ngomongin ya, karena waktu kecil nih saya itu waktu diare nih, apa nggak usah waktu kecil deh, waktu besar aja misalnya kalau saya diare itu orang tua saya bilang kalau misalnya nggak mau minum obat, nggak mau minum yang lain, suruh gini, ya udah kamu minum teh pahit aja gitu. Itu benar nggak sih? Itu bisa nggak sih memberhentikan diare dokter? Sebetulnya tidak. Jadi itu tidak betul, tapi banyak sekali turun-temurun disuruh untuk menggunakan seperti itu. Iya, benar. Iya benar kan ya, setiap kali diare pakai teh aja, nanti juga berhenti. Masih banyak beberapa dokter yang menganjurkan pasiennya seperti itu. Iya dokter. Padahal tidak selalu. Dan menurut saya malah sebaiknya tidak. Kenapa? Karena teh ini tinggi kafein. Kafein ini bisa merangsang pengeluaran asam lambung. Iya, betul. Ya, perutnya jadi nggak enak. Jadi bukannya diarenya berhenti, malah tambah ngocor jadinya. Makin murus keluar semua ya dokter ya. Oh, jadi ternyata. Ya udah jangan diturunkan lagi berarti ya. Cukup ya sampai sini. Cukup sampai situ saja. Nah sekarang baik teh hijau maupun teh hitam ini katanya bisa menurunkan tekanan darah dan kolesterol. Mitos atau fakta? Ini adalah fakta. Wow, hebat lagi. Hebat ya manfaatnya. Karena antioksidannya yang tadi saya sebutkan. Jadi ada golongan flavonoid, ada golongan katekin. Jadi dia sifatnya epigalokatekin galat ya, golongan-golongan seperti itu punya salah satu efek, dia bisa menurunkan kolesterol jahat LDL dan memperbaiki elastisitas dari pembuluh darah. Tapi hanya green tea ini tuh dari tumbuhan apa sih dokter? Kayak misalnya kalau kayak jasmine tea, chamomile tea itu termasuk apa? Green tea kah, light tea kah, atau daun teh seperti yang biasa?
yang Camellia sinensis tadi. Jadi daun teh yang kita kalau ke puncak tuh kita suka lihat daun teh seperti itu. Daun teh itu sama, semuanya asalnya dari daun teh itu yang diambil, cuman proses pengolahannya yang berbeda. Oh, tapi kalau misalnya kayak jasmine sama chamomile termasuk green tea atau gimana? Oh, tidak. Tidak. Oh, beda chamomile lagi. itu kembang. Kembang. Oh. Ya, kembang. Jadi ada kembang yang bisa diseduh, dia memberikan wangi-wangi seperti teh gitu ya. Nah, itu mereka samakan sebagai tea, tapi dia bukan dari daun. Oh, bukan dari daun teh ya. Daun. Jadi wanginya aja ya. Makanya itu waktu aku kayak ke toko gitu, kalau green tea nih ada dokter yang cuma 50 gram tuh harganya sampai 1 juta. Wow, itu Oh, saya berarti khasiatnya bener-bener bagus ya. Concentrate mungkin. Oh. Wah, rasanya gimana tuh minumnya ya? Kalau 1 juta gitu, telan gitu aja ya. Terus keluar lagi dibuang air kecil nanti. Sayang banget rasanya. Nah, berikutnya nih mengenai teh bagi masing-masing. Ini katanya teh hijau bisa memperbaiki kerusakan sel otak karena bertambahnya adanya pertambahan alert ya. Mumur, mitos atau fakta? Ini adalah mitos. Oh. Ya. Kalau pertambahan usia makin lama katanya orang bilang minum teh aja katanya supaya kalau makin bertambah usia karena faktor usia tetap aja bisa tetap bagus, bisa ya. Jadi ini enggak ya. Banyak sekali beredar di masyarakat hal-hal seperti itu. Jadi memang harus diberitahukan juga. Oke. Nah, dokter nih terakhir nih dokter ya, katanya fakta mitosnya nih. Katanya itu aroma dan rasa teh hitam tuh jauh lebih terasa daripada teh hijau. Itu tuh fakta atau mitos, dokter? Fakta. Ya. Jadi teh hitam ini tadi dengan proses pengolahan itu ya, kenapa kok warnanya bisa jadi hitam? Padahal asalnya kan sama-sama hijau. Karena perubahan dari flavonoidnya ada sebagian menjadi tanin. Tanin itulah memberikan warna hitam. Otomatis rasanya juga semua berubah. Ya, jadi baunya termasuk rasanya biasa lebih asam, lebih pahit sedikit dibandingkan dengan teh hijau yang lebih light rasanya. Oke. Baik dok, mungkin tipsnya dok bagi orang penikmat teh, bagaimana nih? Mending teh hijau atau teh hitam ceritanya? Sebetulnya dua-dua teh ini bagus, ya. Tapi kalau buat kita di Asia, memang saya lebih anjurkan menggunakan teh hijau. Oh, kenapa? teh hijau, ya, karena ada beberapa penelitian yang sekarang dikaitkan dengan gen, yang namanya nutrigenomik. Apa itu, Jadi dokter? nutrigenomik itu gen kita menentukan kita makannya apa dan makanan apa akan mempengaruhi gen kita. Jadi ekspresi gennya. Memang penelitiannya sudah detail. Jadi intinya di mana kamu dilahirkan, di sanalah kamu menggunakan budidaya yang ada di situ. Kebijaksanaan lokal. Jadi nggak usah pakai import-import lagi dari Inggris kan, tadi teh hitam kan. Nah, jadi cukup ambil dari Indonesia, teh hijau. Nah gitu Dit, bawa pulang aja nanti nih ya, minum di rumah ya. Oke, nah setelah ini kita mau lihat nih dok, terima kasih dok sudah tadi memberitahukan mengenai teh, baik banget. Ada selebriti-selebriti dan mungkin tokoh-tokoh yang bisa kita lihat mencintai teh. Nah, coba kita lihat siapa aja mereka. Penasaran kan? Lihat setelah berikut ini ya. Pemirsa, teh adalah minuman kedua yang paling banyak dikonsumsi di dunia setelah air putih. Nah, berikut ini adalah beberapa tokoh dan selebritis dunia yang sangat menyukai teh hasil rangkuman tim Ayo Hidup Sehat. Tokoh pertama adalah Ratu Monarki Kerajaan Inggris yang menguasai 16 negara berdaulat atau Britania Raya, yaitu Elizabeth Alexandra Mary atau Ratu Elizabeth II. Di usia 92 tahun, sang ratu tampak masih segar dan bugar. Rahasianya adalah karena sang ratu gemar mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat. Salah satunya adalah teh. Setiap bangun pagi, Ratu Elizabeth selalu menyempatkan diri untuk minum teh dengan kualitas tinggi, seperti Earl Grey dan Darjeeling yang dikombinasikan dengan campuran susu tanpa gula. Di sore hari pun, sang ratu tidak pernah ketinggalan minum teh. Uniknya, dengan waktu yang sama selama bertahun-tahun, yaitu setiap pukul 4 sore. Berikutnya, ada Presiden Amerika Serikat ke-44 Barack Obama. Pada masa kepemimpinannya, penghuni Gedung Putih seakan melupakan kopi. Para penasehat dekat Presiden Obama mengatakan bahwa mereka tidak lagi minum kopi. Menurut Jon Favreau, yang merupakan mantan penulis pidato presiden, sang presiden bukanlah seorang peminum kopi, melainkan teh. Dan teh favoritnya adalah teh rasa Black Forest Berry yang dibuat oleh Honesty. Kemudian ada penyanyi nyentrik Lady Gaga.
Siapa sangka kalau ternyata yang dikonsumsi Lady Gaga di belakang panggung adalah teh. Sebelum dan sesudah konser, ia rutin minum teh. Tidak ada minuman beralkohol atau makanan yang aneh-aneh. Kabarnya, penyanyi cantik ini selalu minta disediakan teh dan keju oleh krunya setiap akan manggung. Terakhir, ada selebriti olahraga dunia, David Beckham. Mantan pemain sepak bola asal Inggris yang tercatat pernah membela Manchester United dan Real Madrid ini ternyata sangat menggilai teh. Minum teh baginya menjadi semacam terapi penghilang stres, manakala tim yang ia bela kalah dalam pertandingan. Suami dari Victoria Beckham ini suka duduk dan menikmati secangkir teh yang enak untuk mengembalikan moodnya sebelum kembali berjibaku di lapangan hijau. Nah, terbukti teh benar-benar bisa mengubah suasana hati kita, bukan? Jadi, sudahkah Anda minum teh hari ini?